Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka tentunya kita mencari atau mendiskusikan secara bersama tentang kejadian yang viral pada saat ini. Oke, sebelumnya kita tentunya segenap puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, detik ini, waktu ini dalam rangka membahas permasalahan apa yang akan kita bahas nanti. Dan juga tentunya salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ane mau bincang-bincang nih sama kawan-kawan semua. Soalnya kemarin ada sih yang namanya berita yang baru-baru viral. Yang katanya ngeprank 3 dunia sekaligus. Dan Ane pun juga sudah lihat sih infonya di Instagram, di di media-media yang lainnya. Ini katanya ada sempat beredar dugaan liar Yana Supriyatna hilang misterius di Cadas Pangeran di bawah siluman ular kuning. Ini dari portal majalengka.com. Tentu kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, kawan-kawan, melihat judulnya sih ya kurang sreg gitu sih. Kok kurang sreg? Ya pasti akidah tadi, keyakinan kita tadi kan. Karena kita meyakini apa seluruh yang ada di dunia ini pasti diatur oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak orang yang mulai beranggapan karena hilangnya sosok oknum ini karena siluman ular kuning. Apalagi kejadiannya di Cadas Pangeran. Mungkin orang-orang Jabar mungkin secara khusus ya sudah tahu sih apa sih yang Cadas Pangeran, ya kan? Gimana sih cerita Cadas Pangeran? Sedangkan Ane saja yang di Sumatera tahu gimana tuh Cadas Pangeran. Jadi ini yang mau kita bahas pada saat ini, kawan-kawan yang berbahagia, yaitu mengenai syirik. Mungkin ada dari kawan-kawan yang tahu sih, apa itu syirik. Mungkin bisa dikasih tahu secara detail atau secara singkat, apa itu syirik. Oke, monggo, siapa yang mau jawab? Biar Ane Ustad. Ya, monggo, silakan. Kalau menurut Ane, syirik itu di mana kita menyekutukan Allah, Ustadz. Oke, ya. Ada yang lain. Ya Ustadz, boleh Ustadz. Ya. Yang saya tahu sih, syirik ini tuh dosa yang nggak bisa diampuni gitu ya. Ya, betul. Ya. Yang lain ada. Saya Ustadz. Ya. Syirik itu kayaknya menurut saya tuh dibagi menjadi 2. Ada syirik besar sama syirik kecil. Ya, yang kecil apa, yang besar apa? Coba jelasin. Saya kan nanya. Oh, ya. Aku tahu Ustaz. Monggo. Nah, jadi kalau syirik besar itu asyirik al-akbar. Jadi itu syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan. Terus kalau yang kecil itu namanya asyirik al-asghar. Syirik kecil itu menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah atau beramal kebaikan yang tujuannya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Padahal tujuannya itu beribadah dan beramal kebaikan itu seharusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti aku ngomong kecepatan ya Ustaz. Enggak apa-apa lah ya. Oh, udah bagus, udah tepat itu. Keren, mantap. Itu udah artinya. Oke, makasih Ustaz, mau nambahin Ustaz. Iya, monggo. Untuk yang Yana ini termasuk syirik besar atau syirik kecil, Ustaz? Nah, ada nggak yang mau bisa jelasin tuh kejadian si Yana? Di mana toh letak syiriknya? Monggo. Yang bisa bantu jawab.
Ustadz dulu monggo. Oh, Nggak sopan Ustadz, nggak sopan. Dilempar-lempar gitu Ustadz pertanyaan. Ada pernyataan pertanyaan. ini di kasus Yana, kenapa sih dibilang syirik? Sebelum ditemukan banyak pemikiran-pemikiran liar, ya, pemikiran-pemikiran liar yang mengatakan, tuh, contohnya judulnya tadi, diculik dibawa oleh siluman ular. Coba kita bayangkan, ada nggak sih siluman ular di dunia ini? Orang-orang orang normal berubah jadi ular, ya kan? Ada nggak? Nggak ada Ustadz. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Syirik. Dan pun juga banyak paranormal, maaf ya, mungkin agak itu ya. Apa, Ustadz? Banyak paranormal yang sukarela lah istilahnya. Iya. Mau mencariin si Yana tadi. Coba, itu syirik atau gimana? Syirik dong Ustadz, karena itu Syirik kan gitu. dia ini Iya. lebih apa ya, kayak percaya sama ilmu si dukun itu bahwa Nggak percaya sama Allah berarti. iya. Ya, dalam mencari si Yana tadi pasti memakai yang namanya ilmu-ilmu. Ya kan, bersekutu dengan yang namanya jin, ya kan. Kadang banyak juga toh orang yang bilang ngeprank dunia jin juga, ya kan. Berarti nah itu. Nah, mungkin itu mungkin itu bisa menjawab kenapa si kasus Yana ini menimbulkan yang namanya kesyirikan. Oke, Ustaz. Kasih Ustaz, lanjut. Oke. Gimana? Yang lain kita lanjut? Berarti itu masuknya syirik besar ya, Ustadz? Oh iya, tentu syirik besar. Karena mulai memikirkan untuk menyekutukan Allah, menduakan Allah, mencari sesuatu hal dengan yang lain, yaitu bergantung pada jin, bergantung pada setan, dan lain sebagainya. Oke, jelas? Ustadz, Ya. tapi kalau syirik kecil itu contohnya gimana ya Ustadz? Oh, syirik kecil. Saya masih kufur ilmu banget nih soalnya. Oh, kufur ilmu atau kurang ilmu? Kurang ilmu. Oh iya, kurang ilmu. Kalau kufur ilmu, gak mensyukuri ilmu itu. Aduh. Oke. Nauzubillah min dzalik. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya mau coba Ustadz. Monggo, Vi. Saya pernah dengar nih, kalau kayak menganggap sesuatu tuh sebagai kesialan, jadi kayak enggak kayak percaya sama takdir Allah Subhanahu wa taala gitu, Ustadz. Terus juga ada kayak bersumpah dengan nama selain Allah, itu katanya ada yang bilang termasuk syirik kecil juga, itu benar enggak, Ustadz? Untuk syirik kecil, ya kan, bisa yang ente katain tadi itu bisa termasuk syirik kecil. Contoh yang sederhana dari syirik kecil ini, contoh lu punya harta, lu punya ya uangnya banyak, lu pergi ke masjid, Amin, Ustaz. lu nyumbang 100.000 toh masuk kota amal. Di waktu mau masukin ke kota amal, lu lihatin sama orang banyak kalau lu mau infaknya 100.000. Itu jatuhnya apa? Ria gitu. Ria, Iya Ustaz. kan? Ria itu termasuk kepada perbuatan syirik kecil. Kok bisa? Karena ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Karena sesungguhnya pujian itu semuanya hanya milik Allah. Paham, Ustaz. Berarti syirik kecil salah satunya termasuk ria. Oke, Ustaz. Paham, Mal? Paham, Ustaz. Oke. Jadi, di dalam syirik kecil itu banyak sekali yang kita lihat dalam kehidupan. Ya kan? Banyak sekali yang kita lihat dalam kehidupan. Terkadang orang malah ragu. Gimana sih kadar dosa antara syirik besar dan syirik kecil? Mungkin ada yang tahu nggak? Itu kadar-kadar yang tinggi. Kalau syirik besar kan nggak diampuni. Kalau syirik kecil gimana? Bisa ditobati. Betul. Bisa diampuni juga kayaknya.
Iya, Iya, bisa diampuni. Betul. Ada ininya gak Ustadz, amalannya gitu Ustadz, biar supaya diampuni kayak gitu Tad? Ya, amalannya ya nggak usah ria tadi. Ya kurangin ria-ria gitu. Oh, iya. Kurangin yang namanya akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak yang tak baik tadi ya kan. Iya. Nah, Betul. perbanyak ibadah. Sebagaimana Gimana? Enggak, Ustaz. Oke. Sebagaimana dalam suatu riwayat ya, menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan juga kaitannya di sini yaitu ketika kita beramal, ya, ketika kita sedang beramal, maka sembunyikan tangan kiri kita. Sembunyikan tangan kiri kita dari belakang. Ini maksudnya apa? Supaya tidak ada yang namanya riya tadi. Supaya tidak ada yang namanya ingin mendapatkan pujian dari orang tadi. Ya, lebih kurang bisa itu yang kita terapkan. Dan juga ya tentu kita harus menghindari yang namanya setiap akhlak-akhlak tercela yang ada dalam kehidupan. Walaupun ya memang susah sih cara ngehindarin yang namanya akhlak-akhlak tercela. Tapi kita tetap berusaha. Yang namanya usaha pasti akan ada balasannya. Nah, Oke? Ustaz. Oke. Tadi kan Ustaz bilang tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul nggak Ustaz? Oh iya, betul. Nah, berarti kalau kita mau mulia tinggal gini doang dong Ustaz. Aduh, nggak lucu. Lanjut. Goblok dong. Udah meninggal bener. Aduh, nggak lucu. Masya Allah. Namanya kurang ilmu Maksudnya. Kurang ilmu dia. Nah, itu masuknya gimana tuh? Ada yang paham. Salah itu ya, salah pemahaman kayak gitu ya. Ya kalau di gini-giniin ya itu salah. Berarti orang mulia seperti ini Ustaz. Bukan. Nah, mungkin ada yang paham dengan maksud itu. Riwayat itu. Oh, tadi pemikiran bodoh ya Ustaz. Oh ya, pasti. Jelas. Oke. Pemikiran Maksudnya sesat di- itu. Ya, maksudnya di sini yaitu kita memberikan infak kepada orang yang berhak. Jangan kita mau menerima. Maksudnya apa? Ngemis-ngemis kepada orang banyak. Kan kalau kita ngemis itu kan tangannya ya di bawah ya. Yang di atas tangan siapa? Yang memberi, Yang memberi. Yang di bawah? yang menerima. Yang menerima berarti? Lebih baik yang memberi daripada menerima. Ya gitu. Oh. Itu maksud dari tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dalam pengaplikasiannya, untuk memberikan suatu hal yang bersifat infak dan lain sebagainya, atau pahala, segala macam, tangan kiri harus di belakang. Harus disembunyikan. Untuk Jadi- menghindari ria. Seperti ini nggak Ustaz? Seperti ini Ustaz. Nah, kan Ustaz tuh Ustaz mulai muncul pemikiran mulai. bodoh Ustaz. Itu Ini. enggak Jadi kan tangan kiri sembunyikan, berarti ini. baik. Seperti ini Ustaz. Ini memberi nih. Ya, yang di bawah itu contohnya orang ngemis contohnya ya. Oke. Ini Makan memberi. Bang. Oh, Ini Makan Bang. menerima. Oh, itu lain pula itu tuh. Kan tadi tangan kiri harus di belakang gini. Ya nggak usah sih ketika mau nginfak, mau kasih orang ya. Ini enggak perlu juga. Gimana sih? Ya, itu kan suatu kiasan. Itu merupakan suatu perumpamaan agar kita yang namanya dalam beribadah tidak menimbulkan yang namanya ujub, tidak menimbulkan yang namanya ria, yang namanya suatu hal yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu sih sebenarnya. Ya. Mau Mungkin Ustaz, ya, Ane mau bertanya Ustaz. ya. Kan syirik itu dibilang lebih kejam daripada pembunuhan, kan Ustaz, benar? Itu Itu fitnah itu. fitnah. Nah, itu saja. Ya, elah. Udah nanya salah lagi. Aduh. Ini namanya kurang ilmu. Ustaz. Jadi sesat. Salah server. Salah maka. Salah server. Untung lu Maka di ganteng sini dia, kita kalau kagak diskusikan ganteng semuanya. dibully lu ya. Ya. Dan bikin pendek dia jam. Ini kalau masalah yang lain, masalah fitnah pula kita bahas terlalu panjang nih pembahasan kita. Iya. Iya kan? Oke. Iya, Ustaz. Iya. Oke, mau ada yang lain? boleh Ada yang ditambahin? Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya, monggo.
percaya karma itu syirik gak Ustadz? Masuk itu? Aduh, inilah. Oke. Iya. Ini dia. Percaya karma. Oke. Karma tuh yang biasa bulan puasa tuh enak banget tuh. Oh iya itu. Ini apa sih nih orang nih? Kurma. Dari tadi nih ya. Gagal lagi lucunya. Ini Ustadz sampai kesel gitu. Lanjut. Oke. Lama-lama resign jadi Ustadz. Ini ada dalam satu firman Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maksudnya di sini ada salah satu ayat yang mengatakan mengundi nasib dengan anak panah. Maksudnya apa? Salah satu contohnya karma tadi. Percaya akan karma. Percaya akan suatu hal yang tidak kita ketahui kapan datangnya. Kita yakin itu. Oh, si dia kayak gitu. Besok pasti dia kayak gini. Itu termasuk yang namanya syirik. Karena mendahului, karena mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan juga tambahan satu lagi nih. Ini bagi yang suka baca-baca telapak tangan, ya kan, garis-garis tangan. Zaman-zaman CSD tuh Ustaz seru. Zodiak. Sama juga tuh. Syirik itu Sama juga. Syirik juga. Ya kan? Contoh yang telapak tangan tadi ya. Karena kan banyak orang nih yang bilang, oh kalau garisnya tertutup, ya kan, oh ini orangnya nggak boros. Nih kalau garisnya terbuka, nih orangnya boros, ya kan? Kalau nggak boleh tangan gimana, Ustaz? Gimana? Kalau nggak boleh tangan gimana? Oh, nggak pandai saya menjawab itu ya. Nggak bisa saya jawab kalau nggak pakai tangan ya. Ya karena itu tadi juga. Orang bisa ngeramal nasibnya dengan tangan. Tuh orang yang nggak pakai tangan gimana sih? Ngeramalin nasibnya. Kasihan. Iya, bener ya. Dari kaki kali ya dia ngomong. Berarti belum ada kayaknya. Dia gak punya nasib berarti ya? Dia gak punya nasib. Ustaz, lihat satu virtual background-nya aja Ustaz. Jarang sekali Ustaz. Dihapus pakai pensil sponsor pengkat. Oke. Itu. Ya itu ya. Ya, berarti itu haram. Apalagi zodiak. Kebetulan zodiak saya Libra ya. Saya percaya Ustaz ya. Kok malah percaya? Itu percaya itu. Ustaz percaya. Enggak. Ustaznya gimana? Kalau menurut garis edarnya katanya. Oh, oke. Ya gitu. Tapi apakah itu harus kita percayai? Tidak. Kalau kita hanya mengetahui sekilas, silahkan. Pokoknya asalkan tidak kita yakini itu semua. Oh, zodiak orang Libra itu orangnya gagah-gagah gitu kan, ya kan? Apa kita harus percaya? Oh, enggak. Oh, zodiak orang ini siapa yang nanya tadi? Padahal ya? Ada Ustadz. Oke. Zodiak ente apa? Nggak tahu Ustadz, itu musyrik. Itu Kan nggak boleh Ustadz. Intinya itu nggak boleh dipercaya. Karena semua nasib, karena semua apa yang telah difirmankan Allah, itu termasuk masalah zodiak juga ada di dalam Al-Quran. Bahasanya ada suatu orang, suatu pada zamannya nanti juga, mereka akan percaya kembali seperti kaum-kaum terdahulu. Percaya akan bintang-bintang, percaya akan ramalan-ramalan rasi bintang dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Itu kalau dapat kita hindari dalam kehidupan. Ya, kita yakin saja yang namanya suatu urusan kita nanti pasti Allah yang beri. Rezeki, hidup, umur, jodoh dan lainnya Allah yang kasih nanti. Kan betul ya? Betul Ustaz. Oke. Gimana? Udah terjawab? Terjawab Ustadz, masih. Oke. Mantap. Ustadz, kalau ngomongin zodiak seperti itu masuknya ramalan ya Ustadz? Ya, ramalan. Nah, ini dia Ustadz. Jadi ada nih satu pemain bola di luar negeri gitu Ustadz.
Jadi pemain bola A lah itu disebut namanya, saya lupa itu apa dia punya nama. Nah, dipercaya kalau dia mencetak gol bakal ada orang yang meninggal, Ustadz. Orang terkenal, orang yang hebat, bakal ada orang yang meninggal gitu, Ustadz. Oh ya, ini baru kemarin saya lihat tuh di Instagram yang kayak gitu. Nah, menyikapi hal yang demikian, masalah umur, masalah apalah itu namanya, itu urusan Tuhan, urusan Allah yang ngatur hidup atau mati. Ya mungkin karena orang sangat percaya tadi, karena dia menggolin ya gol tadi ya kan, orang percaya bahwasanya akan ada orang yang mati. Ya bisa jadi itu karena orang di sana panik mungkin, karena terlalu percaya dengan ramalan yang demikian. Orang panik, stres, serangan jantung, KO, langsung mati. Ya enggak? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dia memang, kalau dia pembawa kematian, kok masih diizinin tuh main bola? Nah, itu Ustaz. Ya. Berarti mereka itu syiriknya nggak nanggung, syiriknya nanggung-nanggung tuh. Iya, betul Ustaz. Syiriknya nanggung-nanggung. Kalau yang memang syirik semuanya ya silakan. Tapi ya dosanya tanggung juga sendiri toh. Ya enggak? Ya. Pokoknya masalah kematian, masalah hidup, masalah jodoh, rezeki dan lain sebagainya itu sudah ada di tangan Tuhan, sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bolehlah kita selaku manusia mengatakan, "Oh, ini si A akan mati kalau si B golin." Nah, macam-macam lah. Oke? Oke, Ustaz. Oke. Ustaz, saya mau bertanya dong, Pak Ustaz. Ya, Di, silakan. Nah, kalau jika kita lupa tuh, kalau kita telah melakukan syirik, ada cara langsung nggak sih yang cara langsung buat kita tuh bertobat? Apakah baca syahadat lagi atau buat beribadah lain itu, Pak Ustaz? Jadi gini. Syahadat lagi, lockout dari Islam itu ceritanya ya. Iya, takutnya kan. Syahadat lagi. Nah, jadi gini. Yang ada beberapa pendapat yang mengatakan karena kenapa syirik besar itu tidak diampuni dosanya. Karena orang pelaku syirik besar tadi mereka sudah nyaman dengan dunia hitam tadi. Sehingga yang namanya pintu hidayah tidak ada terbuka baginya. Sehingga yang namanya pintu taubat tidak ada lagi padanya. Setan telah bersekutu dengannya. Karena itu mereka tidak diampuni lagi karena sudah lupa sama Allah. Tetapi bagi kita yang mungkin terjerumus atau terbawa-bawa terhadap hal yang demikian, tentu jawaban pastinya yaitu taubatun nasuha. Ya, taubat yang sebenar-benarnya. Tidak akan mengulangi lagi apa perilaku-perilaku syirik yang telah kita yakini tadi. Karena kalau sama-sama kita mengetahui, percaya saja sama syirik, percaya saja sama dukun, itu amal ibadah sholat kita ditolak selama 40 hari. Ya, 40 hari. Itu kalau kita percaya sama dukun aja. Contoh ya. Si Kemal punya ilmu hitam. Contoh mah. Oke. Ya Ustaz. Si Dafa percaya. Oh, besok mau konsultasi lah sama Kemal. Gimana ya agar dapat jodoh? Nah, kan gitu. Percaya saja itu amalan ibadah selama 40 hari ditolak. Nah, maka daripada itu untuk menghindari kalau memang kita sudah terjerumus, maka taubatun nasuha solusinya. Ada tuh dalam Quran surah Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibah wa bima kasabat aydihim wa yaghfu an katsir. Apa saja perbuatan segala macam musibah yang terjadi kepadamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maka Allah kami memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Besar loh, kesalahan besar Allah maafkan. Jadi kalau kita sadar memang perilaku kita syirik, maka tentu kita kembali kepada Allah, ingat Allah untuk taubatun nasuha. Mungkin itu, Di. Mungkin sudah terjawab, Di. Ya, baik, terima kasih Mas Ustaz. Oke, sip. Gimana? Yang lain ada?
Berarti kalau kayak judi-judi juga termasuk syirik ya, soalnya kan kayak bergantung dengan mungkin kayak dadunya atau bergantung sama mesinnya. Misalnya kayak itu Ustaz, slot itu tau nggak Ustaz? Iya, Itu togel slot ya kan, Ustaz. macam-macam. Yang pernah main nggak? ya. Ada yang pernah main? Jangan Hasfi pernah main slot ya, Hasfi ya. Astagfirullahaladzim. Atau Itu. Fanny atau Dapa. Itu yang pernah. Nah itu slot kayak gitu ya. Baca gimana Pak Ustadz? Kalau masalah itu sesuai dengan dalil Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang telah dibacakan tadi, haram hukumnya. Haram hukumnya apapun segala bentuk judi. Ya kan? Haram hukumnya. Yang namanya pokoknya ada yang merugikan, yang mendatangkan mudarat. Haram hukumnya. Ya gitulah jawabannya, Mal. Iya, Ya kalau dalam permainan itu dilibatkan ilmu hitam, ya lebih ya jatuhnya ke syirik. Banyak sih yang gitu kan, yang udah mulai main slot gitu. Banyak. Kayak gimana ya? Ngapain juga bergantung sama slot, anjir. Rugi-rugi banget. Ya untung saya emang untung banget ya kalau dapet ya. Cuman pasti kan kalau rugi banget. Nah, syirik juga. Astagfirullah, Kemal. Astagfirullah Kemal kan gue ceritain bukan gua. Ini kalau gua. Oke, pengalaman dulu dah, Man. Kaget coba ngeliat orang. Lihat orang ada yang main slot kayak sayang aja, aduh ngapain sih kayak bergantung sama slot cuma buat duit doang yang sifatnya sementara gitu. Masya Allah Kemal. Mendingan juga nyari sambian atau apa. Ya iya dong, maksudnya ngapain gitu. Siap. Iya. Itu yang kayak percaya sama dukun-dukun gitu ya. Itu juga syirik gitu kan. Syirik. Iya, kan udah jelas Ada nggak tadi tuh ya. guys kasus-kasus di daerah-daerah kalian guys, misalnya guys kasus-kasus dukun atau gimana gitu. Ini ada nih dukun deket rumah gua begini. Tuh ada teman-teman gue pada yang sempat kayak pakai pelet gitu, ada nggak sih? Banyak gitu, banyak dukun kayak gitu. Iya, di deket-deket di sekitar rumah lu ada Ki? Kalau sekitaran rumah gua, alhamdulillah gak ada mah. Nah, cuman kayak tapi kalau misalnya cerita tentang pengalaman dukun kayak gitu, banyak gitu. Kadang dukun itu salah memanfaatkan gitu. Jadi orang itu percaya ke beliau memperlakukan seenaknya gitu. Contohnya dukun cabul kayak gitu, banyak itu. Ada, gue udah tahu dukun cabul. Dukun cabul lagi. Udah dukun cabul aja. Kuadrat dosanya. Kuadrat ada. Dosa kuadrat. Ya. Oh gitu. Maka daripada itu kelakuan hal yang demikian kalau bisa dalam hidup kita hindari. Karena besar mudaratnya. Karena dukun pada saat ini, jangankan pada saat ini, yang dahulu pun juga malah mereka lebih banyak mementingkan kehidupan mereka. Mereka malah banyak di situ untuk ladang bisnis mereka. Ya kan? Contoh tuh masalah tadi itu. Dukun apa itu? Dukun apa? Siapa yang bilang? Iya. Kan untung bagi mereka toh. Iya. Mungkin itu ini kali cabul berkedok dukun gitu ya Ki, maksudnya Ki. Nah iya. Iya. Itu cabul gitu ya. Juga ada beritanya tadi di TV. Ane lihat bahwasanya ada seorang keluarga yang percaya sama dukun menggandakan uang. Kasusnya dulu juga pernah viral ya. Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas ya. Kanjeng Dimas taat pribadi ya. Di kolong, cepet. Ya, kan mustahil lah. Si dukun kalau iya itu bisa mengandain uang, ngapain sih si dukun jadi dukun? Ngapain sih si dukun buka jasa? Mendingan dia kayain diri sendiri ya. Iya. Bener ya, iya bener. Kayain diri sendiri. Masuk akal. Nah, berarti untuk apa itu? Untuk bisnis, untuk kehidupan dunia mereka. Akhirnya apa? Si keluarga tadi dibunuh semuanya sama sianida. Ya uang yang yang digandain yuk, ya itu sudah jadi hak milik dukun karena udah diserahin sama dukun. Nah, yang bodoh siapa? Yang rugi siapa? Ya korban tadi.
si pelanggan tadi. Nah, itu hikmahnya juga kita untuk menghindari dukun. Karena kebanyakan dukun itu, memang semua dukun, bukan kebanyakan, semua dukun itu lebih banyak mereka untuk kehidupan dunia mereka, kepentingan diri mereka sendiri. Oke? Bisa Oke. dipahami? Bisa. Pembodohan jadi ya Pak Ustadz. Iya. Gue cepet Gitu. dari jubah tuh gimana ceritanya keluar ya? Tapi gue masih penasaran itu gimana ya? Dia pakai trik apa gitu buat mengelabui masyarakat dulu itu? Apa mungkin disiapin cepet kali di kolong itu? Gimana nggak ngerti sih. Copy Tapi, paste kayaknya. atau mungkin emang beneran dari jin atau apa kan kita nggak ada yang tahu sih tapi ya. Kenapa duit itu bisa keluar gitu? Itu masih bingung sih gue. Nah, gimana? Ada tambahan yang lain untuk Mungkin seputaran ada- syirik ini? yang Mungkin ada lagi juga, pertanyaan ya. atau gimana? Hasfi mungkin ada pengalaman kayak temennya pakai dukun ke atau ada yang pakai pelet atau Mungkin nggak mau sendiri gitu ada pengalaman. kalau gue enggak. Hmm. Hasfi mungkin yuk apa sharing-sharing aja kita. Atau nggak ada ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Kalau gua kayak sempet ada sih cerita-cerita gitu yang pakai pelet apalah. Cuman ya percuma juga nggak sih buat pakai pelet-pelet gituan, dukun-dukun ini kebal. Nah tuh buat tawuran-tawuran tuh. Ada yang kayak Pakai begitu, Bang? tulisan-tulisan Arab ya, pernah denger lah ceritanya kan, disimpan di dompet buat kebal. Itu kan juga syirik gitu kan. Iya deh gitu. Jimat. Mhm. Jimat ya? Jimat, iya. Ya, Tapi katanya beneran tuh kayak kebal, anjir. beneran kebal, beneran. Iya. Iya beneran Iya. asli kebal. Kayak mungkin kalau di daerah dari sini kayak rawa rontek gitu-gitu yang kalau putus nyambung lagi ada. Bener. Ada. Dia tuh lagi tawuran. Apa kebal kebacok katanya gitu. Bacok nggak nembus. Emang Nggak nembus, langsung. kayak tuh nyawanya banyak gara-gara jimat itu. Ya itu udah syirik banget sih itu sih. itu pasti. Berarti ada bantuan dari Oh iya jelas sih kayaknya. Jelas. Aduh. Berarti itu syirik ya Ustadz ya? Oh, Udah pasti. Itu jelas. percaya, Ilmu jahat. iya, Iya, pasti. percaya ke selain Allah gitu kan? Iya. Syirik itu Ya, besar. kebanyakan sih orang yang bilang, kalau Ustadz Rukiah juga bilang, kalau orang-orang yang sudah punya ilmu kebal yang demikian, ya di dalam dirinya juga ada ifrit, ya kan? Ifrit tahu kan? Iya. Ya, Jin. jin. Jin jahat Jin. Ustadz. Iya. Ya berarti diri mereka sudah dikuasai oleh yang namanya jin tadi. Ya tentu yang namanya ingin awet muda apa atau enggak ingin mati, ya kan? Ya pastilah itu sudah menyekutukan Allah. Itu gitu kawan-kawan yang berbahagia. Hanya demi kebutuhan duniawi malah menghubungi dukun itu salah banget sih. Ya. Biarlah sengsara di atas dunia, kawan-kawan. Yang intinya bahagia di akhirat nanti. Ya kan? Amin. Amin. Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. artinya. Ya. Kami akan berikan kepada kalian itu sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Intinya apa? Biarlah kita sengsara di dunia, biarlah kita yang namanya agak kesusahan di dunia diuji oleh Allah di atas dunia, daripada kita menghalalkan segala cara di atas dunia untuk kepentingan diri sendiri, yang mana ujung-ujungnya akhirat kita rugi. Tetapi kalau kita menyerahkan segala ujian, cobaan tadi kepada Allah, segala hidup kita kepada Allah, tentu yang namanya suatu kabar gembira tadi untuk orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan yang namanya kehidupan akhirat yang lebih baik. Gitu. Berarti orang-orang syirik itu, ya mereka nggak paham konsep ayat itu. Maka kita sebagai orang yang beriman harus paham terhadap konsep ayat yang demikian. Bisa dipahami? Bisa. Paham Ustaz. Bisa, Ustaz. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin Ustadz pertanyaannya itu lebih ke tips dan trik gitu Ustadz. Bagaimana kita terhindar dari syirik Ustadz?
biar nggak terhasut nih. Ya, supaya kita nggak ke tindakan bawah-bawah aja. gitu yang namanya Bawa-bawa. syirik tuh. Kayak misalkan kita pengen ke dukun gitu, jadi percaya gitu kan. Itu gimana itu biar nggak percaya gitu. Benar. Oke. Yang pertama, ya, yakini kalau kita memang orang yang beriman, segala hidup kita itu kita serahkan kepada Allah. Ya, Betul. ya kan? Karena apapun segala aktivitas yang kita lakukan hanya untuk Allah. Ya kan? Al-An'am 162, 163. Ya, mungkin bisa dibacalah oleh masing-masing kawan-kawan apa itu ayatnya, apa itu artinya. Yang intinya di sana tidak menyekutukan Allah dan juga akan taat, akan mengakui diri, akan memproklamasikan diri untuk menjadi seorang yang muslim. Nah, itu yang pertama. Kalau kita memang itu perintah dari Allah untuk meninggalkan yang namanya syirik, maka tinggalkan. Kalau kita meyakini yang namanya Allah sebagai Tuhan, kalau nggak yakin, kalau kita masih lakukan yang namanya syirik, berarti kita nggak yakin Allah itu sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat selama ini dampak-dampaknya dari perbuatan-perbuatan syirik. Contoh syirik besar, contohnya percaya sama dukun atau mau jadi dukunnya. Ya kan? Kita lihat toh gimana contoh-contoh orang yang sudah percaya sama dukun. Mereka rugi, mereka untung atau gimana? Ya kan? Untuk syirik kecil contohnya, kita masalah riya, kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, padahal sebenarnya pujian itu milik Allah. Segala pujian milik Allah. Segala kesombongan itu, yang sombong itu bolehnya Allah, tetapi Allah tidak pernah sombong kepada hamba-hambanya. Maka kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Nah, itu. Ada tindakan was-was dalam setiap diri kita sebelum kita mau berbuat apa yang mau kita perbuat. Ya mungkin lebih kurang yang dua itulah. Banyak-banyak kali ya nanti lupa. Cukup 2. Gimana? Sudah terjawab? Tips-tips untuk menghindari syirik? Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah nih. Syukron Ustaz. Ya berarti yang pertama yaitunya kalau memang kita yakin sama Allah itu sebagai Tuhan, hindari segala larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap was-was atau bersikap waspada dalam kehidupan. Ya lebih kurang gitu. Ya karena kalau kita melihat ya, kalau perintah Allah ya kan mengenai hal yang demikian bisa dibaca juga Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'ah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka itu harus kita pedomani dalam hidup. Karena ruginya kita juga. Ya. Mudaratnya kita juga kalau kita percaya yang namanya kepada syirik tadi. Oke? Oke, Ustaz. Intinya mah berarti Ustaz lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah gitu ya Ustaz. Ya, dekat diri kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Kita serahkan segala kehidupan kita serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih kurang itulah. Dari itulah ya, syirik kecil. Syirik kecil ini kan yang kadang kita nih nggak sadar kita ngelakuin syirik kecil ya nggak sih? Itu yang memang. bahaya itu tuh. Betul. Ya kita ya namanya manusia-manusia yang lemah ya kan, manusia-manusia yang dhaif ya kan. Betul. Kadang ya kebawa-bawa gitu. Iya, bawa-bawa gitu. Itu susahnya sih gitu sih. Kalau syirik besar masih oke lah ya buat dihindarin karena kan terpampang jelas gitu. Iya. Syirik kecil ini nih yang ranjau-ranjau ini nih bahaya banget. Benar. Kadang tidak terasa gitu ya, Mas. Tahu-tahu syirik aja gitu. Atau syirik, atau ria. Padahal niatnya nggak ria tuh. Ya mungkin bercanda-bercanda atau apa tiba-tiba masuknya ria. Ya satu lagi pamer-pamer ibadah. Oh kita rajin sholat ini, ya mau tujuannya agar dilihatin orang. Di masjid, di foto. Ya. Dikit-dikit cekret. Ini kan Gue banyak lagi sholat kejadian. duha nih, gue lagi sholat duha. Wih, sama gini.
Contoh banyaknya, Goblok. contoh banyaknya itu ketika tarawih. Oh, tuh banyak tuh. Lagi tarawihan, lagi gini-ginian. Tujuannya agar dapat pujian orang. Sehingga nilai ibadah tadi hilang. Ya, gitulah, lebih kurang. Oke. Oke Ustaz. Oke Ustaz. Boleh Ustaz. Cukup banget nih kayaknya tentang syirik ya kita. Jadi teman-teman bisa lebih aware lagi ya. Asik. Suara gue kedengeran gak sih? Dengeran. Kan Kemal. Tapi Cuman kecil. kecil mah. Iya. Oh, iya, maksudnya kita mulai dari sekarang bisa lebih aware lagi tentang syirik-syirik ini. Siap aware. Terutama, iya aware dong. Kan gue Aware. seru banget. Gila. Iya sih. Apalagi terhadap syirik-syirik kecil nih yang biasanya kita lakuin. Oke, siap. Oke, ini mau kita tutup atau masih ada yang mau bertanya? Tutup ya Ustaz, gak apa-apa. Boleh Ustaz ditutup. Ah, Cukup, kali, Ustaz, cukup. karena Yuk. terlalu panjang. Sebelum kita tutup ya, coba yang bisa nyimpulin apa saja yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Coba, siapa yang bisa? Ustaz. Mantap Kemal. Silakan, Bang, silakan. Ini saya lagi mulia banget nih Ustaz nih. Nanti dia Iya, Masya Allah. Enggak usah lah, di sana itu di sana hati. Udah tau Ya. lucu, masih pakai jokesnya. Aduh. Dio. Masuk. Video euy. Intinya Ustaz, syirik itu nggak boleh. Dah, gitu ya Ustaz. Ya udah emang ya kayak gitu mah. Ya betul. Masa Gitu. Iya, salah dong. Gak salah Salah dong. Salah. Ya udah. Ya, ente kan udah bahas Ani kan sudah bahas panjang lebar mengenai syirik. Mungkin ya tadi kan ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa saja contohnya? Ya, mungkin bisa disimpulin itulah. Kalau masalah syirik harus dihindari ya. Itu anak SD pun bisa bilang tuh, anak tadi Kamesra pun juga bisa bilang gitu dong. Iya. Boleh atau Ustaz, boleh. Monggo. Jadi kan kita semua ini udah tahu kan ya, jenis-jenis syirik besar, jenis-jenis syirik kecil kayak gimana. Nah, kalau bisa sampai di pola pikir kita ada, wah kayaknya kayak gini boleh deh, tapi itu ternyata syirik. Nah, itu tuh berarti kita lagi jauh dari Allah. Nah, kita itu harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah supaya pikiran-pikiran syirik itu nggak ada gitu di pola pikir kita. Seperti itu, Ustaz. Oke. Bagus. Betul. Bagus. Ya, betul. Apa yang disampaikan oleh Najaf tadi betul. Sekali lagi, mari dalam kehidupan, apapun lah kegiatan yang kita lakukan, kita hindari yang namanya perilaku syirik. Karena syirik itu tidaklah untung. Kalau ia orang yang merasa untung pun itu untungnya untungan ya duniawi. Ya, karena semua itu harus kita hindari yang namanya perilaku syirik tadi. Oke, sip. Ustaz. Sip Ustaz. Oke. Ini kita tutup aja ya. Boleh, Ya, baik, Ustaz. Boleh. Oke. Banget soalnya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Silakan, siapa yang mau memimpin? Aku Ustaz, aku. Oh, Mantap, silakan. Kemal. Insya Allah Kemal lagi. Kemal lagi. Kemal sedang mulia Ustaz. Kemal Sedang mulia Ustaz. Subhanallah. Tuh, ini kelebihan. Ayo. Subhanakallahumma. Belum ya? Belum pada siap ya? Udah. Ayo. Siap Kemal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. 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 Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari pada saat ini mendapatkan ilmu yang barokah. Adapun Amin. bentuk guyonan yang ada di pembahasan kita tadi, janganlah dibawa ke dalam hati. Ya kan, janganlah disebarkan ke banyak pihak. Karena nanti menimbulkan suatu hal yang sensitif. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, Syukron, teman-teman. Ustaz. Ustaz.